Advent Christi. Ya, malam ini saya bersama Bugem Ratna. Ya, kebetulan hari ini adalah hari Lebaran kedua. Ya, sebelumnya kita mengucapkan Idul Adha wal Faidin buat teman-teman yang merayakan. Selamat menyambut kemenangan. Amin. Ya, sahabat Advent Christi, saya hari ini ingin bincang-bincang mengenai pelayanan. Sebab Pendeta Ratna ini sekarang lagi kenceng-kencengnya pelayanan di mana-mana nih, ya. Lagi luar biasa nih dipakai Tuhan nih. Ya, bisa Ibu Pendeta Ratna memberikan tanggapan atau memperkenalkan diri dulu, bagaimana dahulu sebelum di dalam Tuhan dan setelah di dalam Tuhan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Silakan. Ya, sekedar berbagi. Saya 2014 terima Yesus. Ibu saya seorang Buddhis. Oh, dulu Buddhis ya? Iya, betul. Jadi kan banget ya, ada altar di rumah saya. Ya, saya harus jodohin barang ribuan kali. Tahun berapa itu? Dari kecil sampai belum 2014. Kan 2014 itu saya meninggalkan semua. Mudah-mudahan dulu saya pernah mengalami kelumpuhan karena satu dan lain hal. Pada saat pernikahan saya yang dulu juga, dan puji Tuhan saat saya terima Yesus mujizat terjadi. Amin. Dan di altar vihara saya ada Roh Kudus melawat saya dengan berkata, "Aku bapakmu, kau anak pilihanku, datang dan carilah aku." Itu langsung dikatakan jadi, audible gitu? Audible. Oh, ya? Itu sangat lembut dan sangat nusuk banget ya. Jadi saya saat itu orang yang nggak percaya hal-hal mistis, nggak percaya yang pokoknya logika. Nah, saya waktu itu sedang sembahyang di altar Buddha saya sendirian di vihara saya, dan dengan berkata Laumut Sepe, dalam arti Laumut Sepe itu adalah Bunda Suci lindungi saya. Bukan In ya. Bukan In. Ya, jadi kita bilangnya Bunda Suci. Berarti kita panggilnya dia Mama In ya. In betul sekali. Tapi suara itu berkata, "Aku bapakmu, kau anak pilihanku, datang dan carilah aku." Saya dalam keadaan saat itu memang sedang dalam keadaan cedera lumpuh, dalam keadaan juga sendiri sebagai single parent. Sudah married ya waktu itu? Ya, jadi sudah punya divorce, 2 anak saya. Anak 2. Ya, Jovanka Jependra. Dengan dalam keadaan pergumulan, badai besar, dengan kapasitas saya juga harus menanggung beban yang bukan tanggungan saya, istilahnya utang saya, kapasitas yang jadi cukup lumayan. merangkap mama, merangkap bapak jadinya. Overall, sopir juga, ini juga, itu juga semua ya. Dengan beban yang juga tanggungan finansial miliaran saat itu yang saya harus bayar. Singkat kata saya bangkrut, dan singkat kata saya lumpuh. Benar-benar dikuras semua yang namanya keduniawian. Godaan banyak ya istilahnya. Saat itu saya juga harus operasi ke Mount Elizabeth, Singapura. Saya harus apply rumah juga untuk biaya semua karena cukup lumayan. 1, berapa miliar saya harus operasi. Dan itu juga tahun berapa itu? 2009 after mau ke 2010 sekian. MD itu sekarang udah berapa hitungnya? Ya. Dan setelah itu 2014 saya terima Yesus. Saya mau baptis dan saya memutuskan baptis. Ternyata ada mujizat terjadi, yaitu ada tulang tunggu baru. Saya ditangani Profesor Dr. Subroto, ahli ortopedi. Profesor ortopedi. Dan puji nama Tuhan, ketika saya terima Yesus, mujizat terjadi, ada tulang lumbar L34 saya kembali tumbuh. Dan beliau berkata bahwa dia pun seorang ahli ortopedi itu Muslim, dia bilang, tapi saya percaya adanya mujizat. Saya nggak tahu ibu berdoa seperti apa, yang saya percaya bahwa ini merupakan mujizat. Ya. Dengan ada mujizat itu malah lebih percaya lagi dengan Tuhan Yesus. Ya, godaan banyak ya, namanya kita singgah ya pastinya. Tapi saya percaya, saya yakin bahwa tidak ada lagi yang paling berharga selain daripada kita tetap ikut di dalam jalan yang benar menuju satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Nah, semenjak itu terus udah komitmen tuh dengan komitmen itu untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu. Saya komitmen, saya waktu itu yang sampai bertobat sungguh-sungguh sampai ada sih hal yang triknya. Saya sampai waktu itu juga yang nggak pikir mau merit.
Jadi saya cuma mau misalin anak-anak pastinya ya. Terus dia kayaknya udah merasa telat kenal Yesus tuh telat banget. Ya kok baru sekarang kenal Yesus. Puji Tuhan, tadi saya juga sudah berbincang sebelumnya bahwasannya saya merasa telat, tiba-tiba saya mendapat panggilan untuk make up salah satu pendeta senior, gembala senior, dapat tugas seperti itu di Menara Doa di Sentul untuk make up beliau syuting mujizat nyata. Itu awal-awal pertama pelayanan ya? Baru istilahnya gini, secara saya terima iman Kristiani itu baru. Tuhan udah kasih karena saya bilang kok baru sekarang ya kenal Yesus, dari dulu. Karena ada perkataan dalam doa itu merasa terlambat. Kok bisa-bisanya Tuhan kasih saya ya mungkin bahasanya pelayanan ya seperti itu. Iya. Tapi kan itu kan bagi Tuhan tiada yang terlambat. Iya, jadi Tuhan. Saya harus dengar beliau dari jam 10 sampai jam 3 itu sampai beberapa episode, kadang 16 episode khotbah ya saya ya, penyampaian firman. Di situ saya bilang kayak kejar tayang. Saya dikasih dengar firman yang sampai berapa belas episode. Jadi gitu. Dijejalin firman terus ya. Itu dia. Kayak sekolah awal. Dan saya pun sambil terus menerus apa yang saya bisa. Saya mau nyapu gereja, mau make upin, yang mau pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Itu benar-benar merendahkan diri banget. Ya, dekorasi apapun. Buat saya pokoknya kerja buat Tuhan senang aja, bahagia aja. Sampai Tuhan boleh izinkan saya bertemu dengan orang guru besar, guru besar teologia, dan akhirnya kami menikah, menyerahkan diri sepenuhnya, memutuskan untuk jadi mission pastor. Untuk menikah lagi tahun berapa itu? 2018 ya, sebelum COVID ya? Ya, betul. Habis itu COVID ya? Betul. Ketemunya 2017 pertengahan, terus kita menikah di 2018. Terus ada pesan-pesan dari Bugar untuk hamba-hamba Tuhan atau jemaat-jemaatnya, apa yang harus kita lakukan ke depan ini, pesan apa yang mungkin dapat hikmat dari Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat, kepada hamba-hamba Tuhan tentunya. Saya agak miris dengan banyak sekali hamba-hamba Tuhan, mohon maaf, saya tidak menghakimi, banyak sekali yang berubah pikiran untuk karena karir kah, karena satu dan lain hal, intinya yang ujung-ujungnya finansial. Jarang sekali konotasinya karena kenyamanan, jarang sekali. Mereka berpindah keyakinan. Saya tidak mau menyebut keyakinan apapun, tapi itu patut disayangkan. Itu hak lah kalau dia mau, itu kan hak dia. Patut disayangkan karena kenapa? Buat saya seperti ini. Hidup itu pilihan. Tapi hendaklah kau memilih dengan bijaksana, dengan hikmat Tuhan, untuk memilih jalan yang memang satu-satunya dijanjikan keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus. Tuhan beri banyak, juru selamat cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Kalau sudah memilih yang benar, tetapkan, teguhkan. Bukan berarti ikut Yesus jalan jadi rata dan langit jadi biru, tidak seperti itu, seperti syair lagu. Tapi dengan iman yang kuat, kita harus lahir jadi pemenang. Kita harus benar-benar teguh di dalam jalan firman. Luar biasa pesan-pesan dari Bugar Ratna ini. Ya, memang sering kita mendengar bahwa banyak orang yang ketika ikut Tuhan malah sekarang berbalik meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena mereka merasa ikut Tuhan itu pasti enak, ikut Tuhan pasti diberkati. Ternyata begitu menjalani apa yang keinginan dia untuk mengikuti Tuhan, ternyata dia kecewa gitu. Ya, satu mungkin kecewa diantaranya dia melihat pendetanya, ya, atau ketika dia kecewa ketika menjalani hidup. Oh, banyak orang kesaksian dari orang-orang ikut Tuhan itu hidupnya diberkati, ternyata hidupnya malah terpuruk gitu loh. Apa nih motivasinya begini? Apa motif seperti ini gitu? Yang harus ditekankan adalah satu hal, banyak orang tidak mengerti arti kata berkat. Iya. Mereka semua berkata, berpandang bahwa berkat itu selalu materi dan ya. Itu karena manusia masih duniawi ya. Mereka yang seperti itu kedagingannya pastinya dipimpin oleh daging. Sementara kita tahu bahwa berkat sesungguhnya itu damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh manusia manapun.
Hanya Yesus Kristus yang memberikan damai sejahtera yang luar biasa. Amin. Artinya seperti ini, kalau kamu konotasinya ikut Tuhan memang mau carinya materi, sampai salah. kapan tidak akan Salah. mendapat. Itu salah Kalau besar. kamu berdoa fokusnya sama masalahmu untuk diselesaikan, itu masalahmu tidak akan pernah terselesaikan. Tapi kalau kamu berdoa meminta pengharapan kepada Tuhan, Iya. meminta ada damai sejahtera di Iya, hati, betul. pasti kamu mendapatkan itu Mantap. semua. Itu juga yang saya alami juga. Cuman saya mau tanya aja nih, Iya, mungkin ada betul. yang nggak sama yang seperti dengan saya. Dulu ketika saya juga belum terima Tuhan Yesus, hidup saya juga enak-enak aja gitu loh. Ya, toh? Tapi ketika saya berkomitmen ikut Tuhan, kok malah hidup saya malah beda gitu. Ya kan? Malah hancur-hancuran gitu loh. Karena memang dihancurkan. Karena memang dihancurkan. Itu Tuhan itu peleburan. Peleburan. Ya, harus siap dimurnikan. Harus siap dilebur. Untuk apa? Untuk menjadi bejana yang indah. Amin, amin, amin. Ya, jadi kesaksian-kesaksian kita kan kita selalu bilang, wah, hidup saya sekarang ketika ikut Tuhan, hidup saya diberkati. Ya kan? Wah, kalau lagi diberkati memang enak aja ngomong apa aja enak. Betul. Tapi ketika kita di dalam masalah, dalam persoalan, dalam pergumulan, aduh, jadi kecewa gitu ya. Karena Kayak gitu ya. rumusnya orang menganggap sebuah masalah itu sebuah kutuk. Tapi militan, nggak tahu ya, mungkin nggak tahu saya yang lain, tapi saya mengajarkan kepada semua anak rohani saya seperti ini. Kalau kamu mau nyaman di dalam Tuhan, yang seperti tadi saya bilang, rubah kutuk jadi berkat, Iya. rubah duka kita menjadi sukacita. Ketika Amin. kau mendapati badai, kau beranggapan bahwa kau sedang disayang Yesus, Iya. kau sedang diperhatikan Yesus. Kenapa? Selidiki hatimu. Ketika kau dalam keadaan sukacita, kadang-kadang gini, orang pernah minta kerjaan sama saya, minta doa. Bu, saya mau minta kerjaan, puji nama Tuhan, Tuhan memberikan peluang untuk bekerja. Lagi sibuk, nggak pernah ke gereja lagi. Dengan alasan rapat sama pimpinan, bos saya galak. Ada lagi orang minta jodoh. Akhir-akhir ini orang minta jodoh. Nah, kita berdoa dan berdoa. Ada bugemnya masih jomblo ya. Tapi doain orang, puji Tuhan, dapat pasangan. Pas dapat pasangan, ada kita punya kegiatan laporan, itu udah nggak bisa diikutin karena apa? Sibuk ngurus suami. Jadi nggak baca firman lagi, nggak pernah ada di dalam persekutuan lagi. Nah, jadi yang mesti disalahin siapa nih kalau kayak gini ya kan? Nah, diri kita selidiki. Tuhan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Iya. Gitu. Iya, ya mungkin bagi teman-teman bahwa perbincangan kita ini kiranya bisa menjadi berkat ya. Ya, komitmen. Biar yang lemah dikuatkan, Ya. yang berbeban berat diringankan, yang susah disenangkan. Ya, dari obrolan kita berdua ini ambil manfaat dari yang kita kerjakan, yang kita jalani selama ini ya. Apa yang kita dapatkan, apa yang harus kita kerjakan lagi ke depan. Begitu kan ya, betul ya. Dan ingat Ya. baik, kita berdua di sini bukan berarti kita lebih hebat dari Iya. kalian. Kita berdua di sini juga Kita kita juga orang masih yang belajar. sedang selalu berusaha kuat untuk menghadapi peperangan juga. Iya, iya. Tapi kita punya komitmen berdua Iya. bahwa kita lahir untuk jadi pemenang, bukan Amin. pecundang. Mantap. Ya dulu gini dulu. Ketika saya juga kecewa waktu itu Tuhan ya nggak perlu saya ceritakan lagi, ceritakan terlalu panjang, episode-nya kayak film lagi, nggak episode panjang. Jadi saya singkat-singkat aja bahwa dulu saya juga sempat kecewa bahwa kok ikut Tuhan begini ya, kok ikut Tuhan begini ya, kok masalahnya begini ya, kok saya bisa memberkati orang tapi keluarga saya kok begini ya, kayak gitu. Nah ketika waktu itu memang saya merasa aduh, kayak aku pengen kembali aja ke dunia yang lain deh, ke dunia yang lama lah gitu. Tapi ketika saya berdoa juga, ya ada pesan gitu bahwa ini adalah ujian untuk kita naik kelas gitu. Ya, bahwa dari ujian ini, dari masalah ini kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya kan? Jadi ada maksudnya Tuhan untuk begini. Sanggup nggak kamu? Mampu nggak kamu? Begitu. Jadi juga pesan saya buat teman-teman, apapun masalah persoalan yang kita alami selama ini, tetap berjalan dalam Tuhan. Ya, Sebab firman-Nya berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban. Tuhan yang akan memberi kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan, memberikan keselamatan buat kita semua. Luar biasa sekali Tuhan kita ya. Jadi intinya kekuatan di dalam Tuhan itu jangan berambisi kalau seolah-olah Tuhan tuh harus ada keharusan untuk kabulin kita, ada keharusan untuk membahagiakan kita. No, siapapun kita, entahkah kamu manusia yang berdosa, dia tetap Tuhan. Kamu manusia di dalam Tuhan, dia tetap Tuhan. Tugas Tuhan adalah siapapun kita, ketika kita ikut dia, kita menyenangkan hatinya Tuhan.
Jadi seperti bukan menggantikan posisi Tuhan. Iya. Jadi kalau kita baik dia Tuhan, kalau kita buruk berarti Tuhan bukan Tuhan, tidak seperti itu. Jadi di dalam masalah persoalan yang kita hadapi, pergumulan hidup, setelah kita lewati baru ngerti, oh ini tuh yang Tuhan mau, Iya. oh ini tuh maksudnya Tuhan. Yes. Nah dari situlah baru kita melihat, oh ini mujizat Tuhan. Sampai hari ini kita ada, Betul. ya di usia saya sampai sekarang ini masih ada, itu saya percaya itu karena anugerah Tuhan. Betul. Saya sekarang biarpun tidak melimpah harta, tapi ada kesejahteraan, ada damai. Itu yang nomor satu. Ya kan? Buat apa kita banyak uang? Siapa sih yang nggak mau uang? Betul Ya sekali. kan? Bohong lah. Nggak munafik lah, Nggak semua munafik. orang butuh uang. Ya kan? Kita juga pengen kaya. Nggak ada lah orang yang mau miskin. Ya kan? Betul. Nah, gitu. Betul sekali. Tapi yang penting kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberikan kesembuhan oleh Tuhan adalah mujizat yang luar Ya, biasa. manusia Ya, dimanapun Tuhan. dengan segala bentuk apapun kondisinya, yang Ya. terpenting mereka ini butuh pengharapan. Berharap. Ya Yang kan, namanya Bugam ini kan juga kan pergumulannya begitu berat loh. Ya kan, apalagi seorang wanita. Ya, Ya saya toh? mengalami bangkrut, Jadi- saya mengalami kelumpuhan, Tuhan coba dan lihat. saya pernah kelaparan juga. Itu hanya karena saya juga orang yang nggak mau membebani orang. Iya. Saya tipikal orang yang mau gampang telepon orang. Hmm. Teman saya itu teman yang luar biasa semua. Hmm. Tapi saya tidak pernah memanfaatkan kebaikan orang. Justru semakin baik orang, saya semakin jaga hubungan. Iya. Jadi seperti itu, ya. Terus sekarang ngomong, Bugam bergereja di megang gembala di mana gitu? Menjadi gembala di mana atau menjadi Saya pendeta di dengan mana, bendera pengembalaan Mission Breakthrough Internasional, gitu? di mana bertempat base kami di Hong Kong, Kowloon. Kowloon. Ya, saya memutuskan untuk tetap menjadi mission pastor. Jadi saya pelayanan lintas denominasi. Kalau ditanya, banyak orang tanya, sebenarnya sih saya kurang. Cuma kalau orang tanya apa alirannya, saya bergerak dalam karismatik dan profetik. Saya pelayanan pelepasan juga. Iya. Jadi seperti itu. Wah, luar biasa. Saya lihat banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan doa-doa. Yesus, ya. Ya, tentunya Tuhan Tuhan pakai, percayakan. percayakan Bugam Ratna sebagai saluran berkatnya Amin. untuk menjadi berkat bagi banyak Amin. orang. Nah, satu hal yang terakhir nih, Bugam, pesan-pesan apa buat yang anak-anak muda, tentunya juga buat jemaat-jemaat Bugam yang ada di luar negeri, pesan apa yang ingin disampaikan? Ya, ingat baik-baik. Hari lepas hari kita nggak semakin ringan, dunia semakin jahat. Tapi ingat baik-baik, misinya dibalikan kepada diri kita sendiri. Iya, Karya keselamatan sudah jelas Tuhan berikan secara cuma-cuma. iya, Tapi jangan semua pengorbanannya menjadi percuma. iya, Kita pegang teguh janji Tuhan. Iya. Barang siapa hidup dalam kebenaran firman-Nya, iya, maka Tuhan tidak akan pernah memalingkan wajahnya daripada kita. iya, Dimanapun, kapanpun, sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, iya. Tuhan akan senantiasa siap untuk menggendong kita. Amin, luar biasa. Ya mungkin ada satu tambahan. Ada nggak ayat yang untuk dikasih ke teman-teman? Ayat apa? Ayat mas apa yang kira-kira? Kalau Bugam- saya selalu bilang bersukacitalah di dalam pengharapan ataupun di dalam doa. Iya, mantap, Itu luar aja. biasa. Oke, teman-teman Adventist Channel, cukup sampai sini dulu. Nanti ada kesempatan kita akan sambung lagi. Selamat melayani Bugam. Siap, sukses Tuhan selalu memberkati, juga. Tuhan pakai dengan lebih luar biasa lagi. Amin, amin. Amin. Ya, God sukses bless you. juga. Tuhan berkati semua. Christine Ministry. Ya. Amin. God bless.